Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Ini adalah salah satu custom ROM yang aku rekomendasiin juga buat kalian, terutama buat kalian yang suka banget main game, nge-push rank dan sebagainya. Karena ini kalau kita cek di about phone, Androidnya sudah Android 11 4.0 Zing ya, Jinx Wired unofficial Magus Jaki, maintainernya Jaki, kernelnya Super Ryzen CUF 4.4205, dan di sini untuk Linuxnya Enforcing. Kemarin sudah aku tes dan untuk hasil Antutu benchmarknya ini lumayan terbilang gede. Kalau biasanya ya Antutu benchmark itu mentok di 154 atau ke bawah, ini malah 158, hampir 159, padahal untuk CPU throttling-nya itu masih belum overclock ya, masih kebaca 1,8 GHz. Aku sudah tes 2 kali untuk CPU throttling ini, hasilnya yang kedua kayak gini. Dan ini dipakai main game emang smooth banget, licin dan nyaman banget guys. Ini Android 11. Biasanya Android 11 itu kalau di baterai agak boros ya. Tapi ini waktu aku tes buat main game masih terbilang wajar guys. Dari 100% baterainya aku pakai sampai sisa 4% itu aku bisa main FF Max 4 jam lebih. Ini menurutku standar sih, menurutku nggak boros, padahal biasanya di Android 11 itu agak boros, cuman emang performanya ini jos banget. Oke, ini adalah Arcane OS ya, 4.0 Jinx unofficial Android 11. Kalian bisa baca changelognya, inbuild MIUI kamera, kernelnya 4.4 Ryzen seperti yang aku bilang tadi, dan variannya sudah GAPS ya, sudah ada app Google-nya, jadi kalian nggak usah install GAPS lagi. Dan ada notisnya di situ, safety net pass by default OrangeFog latest recovery. Nah, maksudnya biar gunain OrangeFog yang unofficial, yang tes yang terbaru. Oke, jadi untuk kamera ini sudah aku tes mulai dari foto, potret, square, panorama, ini enggak ada masalah. Kemudian di bagian kameranya ini untuk kamera sound masih tetap bunyi walaupun aku nggak centang. Untuk safety SD card aman. Kemudian timestamp sama watermark ini muncul keduanya. Terus di bawahnya menu-menunya cuman kayak gini, nggak ada fingerprint shooter ya. Kemudian di bagian video antara timelapse sama slow mo, yang ini juga bisa berfungsi normal. Menunya nggak ada image stabilization ya, tapi untuk video quality-nya sudah lengkap guys. Kemudian untuk Magisnya di sini aku pakai Magis versi 23.0. Safety netnya di sini sudah tercentang keduanya seperti yang dibilang di deskripsi ROM-nya tadi. Untuk modul aku nggak pakai ya. Terus next kita ke Play Store, kita cek juga di bagian setting about, kalian bisa lihat paling bawah Play Protect sertifikasinya device is certified. Kemudian kita masuk ke menu dalamnya, ada menu setting. Yang pertama kita cek jaringannya dulu, hotspot dan tethering sudah support buat tethering VPN. Kemudian ada menu sound yang biasanya ada di agak bawah, ini ada langsung ditunjukin di atas. Untuk menu sound ini paling bawah nggak ada Mi Sound Enhancer alias Direct Sound, ya jadi suaranya biasa aja ya. Kemudian ada menu display, di bagian ini tampilannya sih masih biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tap to wake, tap to sleep ini normal, nggak ada masalah. Kemudian ada blur UI yang aku nggak aktifin karena biasanya untuk blur ini sedikit mengganggu performa ya kak. Biasanya seperti itu. Kemudian kalian bisa atur clock stylenya di sini, macam-macam jamnya. Kemudian action colornya juga bisa. Di sini aku pilih yang agak orange gitu. Kemudian ada font, untuk font lumayan banyak pilihan di sini. Terus ada juga icon, tampilan iconnya di sini guys. Nah ini juga sama di bagian menu aplikasinya ini juga, nanti kalian bisa ubah guys. Terus ada secret shop, untuk secret shop ini kayak wallpaper gitu ya, kayak pengaturan di bagian status barnya kalian bisa atur juga di sini. Ini milih-milih lagi ya.
Untuk Grimoire ini kadang waktu diklik kadang force close, kadang bisa dibuka. Tadi kebetulan waktu bisa dibuka aku sempet rekam ya, kayak gini hasilnya guys. Jadi pas bisa dibuka Grimoire ini isinya ini ya, Trading Slayer yang isinya ada gaming modenya kayak gini. Kemudian ada status barnya kayak gini, ada menu-menunya seperti biasa ya. Tap to sleepnya aman, normal, tanpa kendala. Kemudian kalian bisa atur quick settingnya ini tadi ya, itu juga bisa di situ tadi. Kemudian untuk merubah navigasinya ada di sini, dan ada invert layout juga. Kemudian ada power menu, terus ada menu-menu yang lain seperti ini. Kemudian ada gesture, ini juga buat tombol navigasi tadi. Ada power menu juga, jadi ada menu yang double di sini ya. Kemudian di bawahnya kayak ini kayak menu sistem gitu mungkin guys ya, karena untuk di bagian language ini atau bahasa ini kan biasanya dia ada di menu sistem ya. Terus ada developer option juga, memorinya kepake 2,5, free-nya 1,5, di running services free kesisa 1,6, dan ini aplikasi-aplikasinya aktif di latar belakang. Untuk showcase-nya seperti ini, kesisa 700 MB-an ya. Di paling bawah ada power notifikasi control, ada menu status bar, ini buat milih yang tadi. Jadi ada beberapa menu atau fitur yang double. Kemudian di bawahnya ada menu device, terus ada baterai. Untuk menu baterainya biasa standar ya, nggak ada baterai saver and performance. Seperti yang aku tunjukin tadi, penggunaan baterainya ini lumayan ya, standar lah ya. Untuk ukuran Android 11 ini menurutku masih terbilang hemat guys. Terus ada storage yang agak boros, kebaca sistemnya itu 14 GB. Kemudian security lengkapin fingerprint, face unlock, app locker, sama smart lock juga sudah ada. Terus ada quick settingnya. Untuk menu-menu settingnya ini standar ya, di bagian bawah cuma ada kayak gini doang. Nah ini nggak ada yang spesial banget ya. Kita langsung hidupin hotspot sama wifi berbarengan, masih bisa aktif bareng dua-duanya. Kemudian menu yang lain seperti ini, ada perekam layar yang sekarang lagi aku pakai. Kemudian untuk naik light ini berfungsi normal guys, mungkin di layar kalian nggak berubah ya, tapi percaya aja ini berfungsi normal. Kemudian untuk di bagian recent aplikasi, di bagian bawah ada tombol screenshot. Untuk clear all nya harus geser ke ujung dulu. Dan untuk menunya di sini cuma ada app, split, sama freeform. Kemudian di bagian menu panggilan, bisa nggak buat ngerekam obrolan saat kita nelpon, kita cek dulu guys. Oke, jadi ternyata ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon guys, keren. Kalau untuk performanya nggak usah ditanya, cuman untuk minusnya selain di bagian menunya ini tadi yang kadang bisa dibuka kadang nggak, yang Grimoire ini, selain itu nggak ada menu FPS info overlay ya, nggak bisa nunjukin tampilan FPS infonya. Kemudian untuk menu di bagian quick settingnya ini juga lumayan minim ya, tapi yang aku bikin betah di custom ROM ini sih soal performanya ini guys, keren. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk review custom ROM kali ini. Kalau misalkan kalian ada unek-unek, ada pertanyaan, request, atau misalkan ada info terbaru soal ngoprek Android, silahkan tulis saja di kolom komentar. Thank you buat yang sudah klik dan nonton video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Dan kita pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.